Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah yang menganugerahkan kepada kita kekuatan, bahkan ada kesyahduan menjalankan aktivitas kita sehari-hari di bulan Ramadan ini. Rasa syahdu, rasa nikmat itu merupakan modal bagi kita untuk melakukan ibadah-ibadah lain. Semoga membawa berkah bagi kita, keluarga kita, dan seluruh yang kita layani. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, kita sudah berada hampir memasuki 10 terakhir Ramadan. Biasanya kita ramai membayar zakat fitrah di situ. Walau zakat fitrah itu sudah bisa ditunaikan sejak awal Ramadan. Tapi faktanya banyak di antara kaum muslimin menunaikan zakat fitrahnya di akhir. Bahkan dulu itu malam Lebaran. Apa dasarnya? Memang secara umum yang kita fahami bahwa zakat fitrah itu wajib ditunaikan dengan dua posisi. Pertama, dia hidup di bulan Ramadan, hatta sampai anak yang baru dilahirkan pun selama masih dalam Ramadan. Dan sampai kepada malam takbiran, bahkan sebelum selesai sholat Id. Itu sehingga faktanya banyak orang yang mengeluarkan zakat di sana, karena di sana terakhir wajibnya. Yang kedua, karena yang kita dapatkan informasi bahwa 10 terakhir Ramadan itu lebih diutamakan iktikaf, sedekah, infak di dalamnya seperti yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi berkenaan dengan itulah kita hari ini mengangkat tema, yakni hukum zakat fitrah. Kalau sekedar hukum penetapan, jelas dia wajib. Tetapi yang kita mau lakukan pada saat ini adalah sampai kepada cara atau seluk-beluknya zakat fitrah itu. Zakat fitrah itu adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap jiwa. Ini yang sudah mafhum bagi kita, tapi kita pertegas saja. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan. Ada maknanya ini dibayarkan. Karena kalau yang bersangkutan tidak mampu, maka boleh dibayarkan, dibantu oleh sesamanya. Entah keluarga, kalau ada orang yang tidak mampu, dimampukan dia sehingga berlebih makanannya untuk hari Lebaran dan esoknya, maka itu
bisa membayar zakat fitrah. Jadi zakat yang dibayar oleh setiap individu. Itu dari segi zahirnya. Tapi makna zakat fitrah sebenarnya adalah agar setiap jiwa kita itu bersih, suci. Karena memang asalnya fitrah secara hakiki. Ada dalilnya. Nabi SAW menegaskan, memotivasi kita bahwa hormati dirimu. Jangan berbuat sembrono. Jangan melakukan dosa. Jangan merendahkan dirimu itu. Selain karena Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, Nabi juga bersabda begini, kullu mauludin, setiap yang baru dilahirkan itu, yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci. Suci dalam hal ini tidak ada dosa. Maka orang yang selesai menunaikan ibadah puasa sebisa mungkin, ini kan kalau puasa mencoba mengkondisikan diri agar tidak dikuasai nafsu dengan cara memindahkan waktu makan pagi ke subuh, siang ke maghrib, melemahkan nafsu kita. Itu satu upaya. Dibuktikan dengan membayar zakat fitrah, zakat jiwa. Kullu mauludi yuladu alal fitrah. Saya lanjut hadisnya dulu. Fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Orang tualah termasuk lingkungan yang membuat kita terpengaruh, merendahkan diri, bergaul pada lingkungan yang salah misalnya. Jadi mengembalikan kesucian. Nah, kita masuk kepada detailnya. Zakat fitrah itu punya tata cara, punya waktu, dan punya objek. Tapi kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu kita sadar bahwa memang penting sekali ini. Dan beratkah itu zakat fitrah?
Tidak. Itulah sebabnya kita mencoba mereview lagi apa yang sudah kaum muslimin berulang-ulang amalkan. Tapi akan berpahala sama-sama kalau kita review lagi pada pagi hari ini. Zakat fitrah itu yang harus dikeluarkan apa? Nah, ini dulu. Yang pertama, yang bisa dipakai membayar zakat fitrah adalah al-futur. Apa yang dimakan atau yang dikonsumsi oleh orang yang berpuasa itu. Nah, di sini akan variasi tentu pemirsa sekalian. Bagi kita di Indonesia langsung biasanya apa yang dibayar zakat fitrah langsung dia bilang beras. Iya, karena itu di Indonesia. Tapi al-futur itu yang dimakan oleh yang bersangkutan. Apa yang dimakan? Ada istilah lain. Qutul baladi. Itu istilahnya. Bahwa yang dipakai membayar zakat itu adalah qutul balad yang menjadi makanan pokok di negeri itu. Dari sini menggambarkan betapa hukum Islam itu solehul li kulli zamani wa makanin. Senantiasa seiring dengan zaman dan tempat. Karena kalau aslinya yang diamalkan Nabi tidak pernah membayar zakat dengan beras dan lain-lain. Kecuali gandum, kurma. Tapi karena digunakan qutul balad, maka begitu umat Islam di Indonesia, maka apa makanan pokoknya? Di Indonesia macam-macam. Banyak bentuknya. Ini dulu. Umumnya Indonesia beras. Ada daerah yang jagung. Boleh semua anda ini? Boleh. Karena yang menjadi pokok bukan bunyi hadisnya, tapi umumnya maksud itu. Kurma dan gandum. Atau gandum dengan kurma. Yang menjadi inti dari perintah zakat fitrah itu, saya ulangi istilahnya. Qutul baladi. Yang menjadi makanan pokok. Di Indonesia ada beras, ada jagung. Kalau masih ada tempat makanan pokok sagu, ya sagu. Kalau begitu bagaimana mengukurnya? Mengukur adalah 1 sa'. Jadi entah beras, taruhlah misalnya kita permudah pembahasan dengan menggunakan beras. 1 sa' beras. Itu kira-kira kalau dikilokan, 1 sa' itu adalah 2,5 kilogram. Ini teman-teman di Basnas itu kan dihitung baik-baik. Sekian hari sebelum Ramadan berkoordinasi dengan Kementerian Agama, dengan pemerintah kota dalam hal ini bagian Kesra. Ke perdagangan untuk tahu berapa harga, disurvei dulu. Bahkan banyak pengurus masjid yang melakukan menghitung itu harga 1 sa' itu yang 2,5 kilogram. Biasanya pemirsa sekalian, ini kalau 2,5 itu 3, sekian liter kalau diliterkan. Karena biasa di masjid itu yang diumumkan liter. Nah, tapi yang istimewa pemirsa sekalian, kita umat Islam ini lagi-lagi ya, ayo hargai itu. Para pemegang kebijakan fahami ini. Bagaimana umat Islam kita itu istimewa, rakyat kecil kita ini istimewa. Apanya Ustaz? Nah, semangat sekali. Jarang di antara kaum muslimin yang bayar zakat itu mau menghitung bahwa saya hanya bawa 3,5 liter. Jarang pemirsa sekalian. Yang banyak adalah dia bulatkan 4 liter. Apa pesan di situ itu? Sebenarnya kalau rakyat kita begitu membayar di UPZ, di masjid, diambil masjid, mereka berkata, saya ini bukan sekedar jujur. Saya mau lebih memberi, asal dikelola dengan baik. Luar biasa umat Islam kita ini ya.
Kecil-kecil begitu, jangan dikira hanya bayar zakat fitrah itu. Dipahami bahwa ada pesan kuat di sana. Saya kalau bayar zakat, selain mencari ridha Allah, lalu membantu sesama saya mau lebih. Maka kelola zakat kami dengan amanah. Kira-kira itu. Jangan dikira ini hanya pemberian hanya lebih saja. Bukan sekedar malas untuk mengembalikan. Bukan. Saya di Makassar ini kalau keliling ke masjid, bincang-bincang dengan amilnya ya. Tidak ada yang setengah liter itu. Tidak ada. Bahkan kan kalau 5 orang, semua setengah liter itu kan cukup lagi menjadi 6 orang. Tapi masyarakat kita semua bulatkan saja 4 liter. 4 liter. Oh, luar biasa pesannya. Ini saya mau berkata sebenarnya greget. Agar mengelola zakat itu dari yang kecil sampai menengah sampai atas, perlihatkan bahwa amanah mengelola zakat ini. Potensi mensejahterakan umat kita yang sekarang makan bergizi gratis itu kira-kira. Maaf ini pemirsa. Itu ya. Jadi cara menghitungnya adalah qutul balad. Lalu qutul balad itu melihat, kalau yang kita mudah bahas adalah berasnya yang 1 sa'. 1 sa' itu sudah dikonversi kepada sekitar 2,5 kilogram. Bisa dibulatkan 3 kilo, itu luar biasa. Kalau liternya sekitar 3,5 liter, banyak yang membulatkan 4 liter. Itu pemirsa sekalian, dalam hal apa yang dikeluarkan. Jadi mungkin di daerah lain jangan pusing lagi bertanya, Ustaz, saya penugasan di daerah terjauh, terluar. Makanan pokoknya sagu misalnya. Nggak usah lama-lama bertanya, langsung pastikan bahwa dulu saya waktu di Makassar sebelum pindah tugas di sini banyak masyarakat yang butuh pencerahan, pokoknya qutul balad, makanan pokok di daerah itu. Andai kata ada daerah yang makanan pokoknya pisang, pisang juga. Kira-kira ini hanya saya mau menegaskan bahwa istilah qutul balad itu kemudahan bagi kita mencari apa yang dipakai membayar zakat. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum ada kita. tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap Minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bicara tentang zakat fitrah dan yang terkait itu tadi yang dipakai membayar. Sekarang waktunya. Ada waktunya pemirsa sekalian. Nabi bersabda, barang siapa man addaha qabla salati bahwa shadaqatum maqbulah. Barang siapa yang membayar zakat jiwanya, zakat fitrahnya, zakat individu keluarganya. Ini harus hati-hati ya. Jangan karena alasan kesibukan tidak dilakukan. Jangan sampai terlambat. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrahnya qabla salah, injury time, paling akhir. Yang penting sebelum qabla salati, sebelum
sholat Idul Fitri. Ini paling akhir. Tapi kalau ada yang membayar setelah itu, maka dia hanya dihitung sebagai sedekah biasa. Saya tidak pakai istilah ditolak, tetap baik karena pemberian. Cuma ibadah itu adalah taati sesuai waktunya untuk menjadi zakat fitrah. Diganti tidak? Hukum sejauh yang saya baca bukan mengganti untuk tahun depan, bukan. Nabi tegaskan, maka dia hanya dihitung sebagai sedekah biasa. Nah, ini hukum Islam ini begini, ini cara membahasakannya. Menjadi sedekah biasa, tunaikanlah sebelum sholat Idul Fitri. Cuma pemirsa sekalian, ada pertanyaan yang harus dijawab. Oleh kita yang mau bayar zakat, maupun oleh orang yang kita amanahkan di UPZ, di masjid, di musola, di surau, di langgar. Itu. Apa itu? Kita harus jawab, apa tujuan membayar zakat fitrah itu? Tujuannya untuk dipakai oleh yang mustahik, oleh fakir dan miskin. Jadi zakat fitrah ini agak beda dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah, jangan utak-atik. Tidak boleh kepada di luar fakir dan miskin. Dia beda dengan zakat mal. Boleh ke jalan lain. Misalnya, fisabilillah, di sebuah tempat darurat, tidak ada tempat pertemuannya, masjid atau musalla, boleh. Boleh itu. Tapi kalau zakat fitrah, fokuskan kepada lil fuqara'i wal masakin. Karena bunyi hadis dari Nabi, teksnya adalah tu'matun, memang untuk makan. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, banyak ulama kita yang sering mengungkap bahwa saya tetap membayar dengan beras untuk memastikan bahwa memang untuk makan. Boleh enggak dengan uang? Ada yang membolehkan. Karena maqasid tadi bahwa kan tujuannya untuk membantu fakir miskin. Tapi harus dilihat, kalau kondisi fakir miskin di situ memang masih butuhnya makanan, makanan yang dikasih. Tapi kalau kita melihat ini perlunya ambil zakat ya. Oh, di daerah ini memang alhamdulillah sudah lama zakat berjalan dengan amanah, menjangkau seluruh yang mustahik, dipercaya oleh umat. Sehingga kolaborasi pemerintah dengan Basnas misalnya, oh tidak ada lagi yang paling mendesak dikategorikan tidak makan. Disinilah bolehnya, ada ulama yang membolehkan diganti dengan nilai. Wah, kencang saya ini nilai. Rupiah. Pertama memudahkan. Memudahkan juga orang, jangan-jangan ada fakir miskin, ada media makan. Tapi kan dia juga butuh sabun untuk mandi di hari lebaran. Tapi ini tidak boleh dibalik ya. Ungkapan seperti ini jangan dibalik. Boleh, pokoknya boleh. Saya mau menegaskan bahwa tu'matul lil masakin. Kenapa harus kencang nadanya? Tu'matul lil masakin. Agar tidak salah menafsirkan. Selama masih melihat itu untuk fakir miskin, nanti boleh menjadi nilai. Kalau betul-betul yakin digunakan untuk fakir miskin, kira-kira. Nah, saya tegaskan tadi bahwa kalau waktu bayar zakat paling akhir itu, zakat fitrah itu, paling akhir sebelum keluar orang dari sholat Id. Kalau begitu, ada imam mazhab yang membolehkan yang penting sejak awal Ramadan. Sehingga kadangkala ada cerita kita dengar di masyarakat. Ada orang mau cepat, mau membantu amil agar tersebar. Dia bayar, naudzubillah ya. Bagaimana Ustaz? Karena dia tidak dapat Idul Fitri, naudzubillah. Kita di masyarakat ini selalu mendengar ada orang dipanggil oleh Allah, ada dipanggil oleh Allah. Kalau dia tidak dapat Idul Fitri, sebenarnya dia tidak wajib. Tapi di masyarakat kita, sudahlah. Kan kita mau bersedekah buat dia.
Tidak ada istilah kembalikan itu Pak Amil. Karena dia kan tidak wajib zakat. Tidak. Tapi sebenarnya andai kata sangat miskin, sangat daruri, maka sebenarnya boleh bijak yang menerima, mengembalikan. Tapi ini hanya mempertegas saja bahwa waktu bolehnya membayar zakat boleh dari awal Ramadan sampai masuk bulan Syawal atau 1 Syawal. Tapi yang sebenarnya yang wajib adalah yang dilahirkan menjadi generasi baru. Ada Ramadan, berapa jam pun itu di Ramadan. Dia lahir jam 17.00 di 29 atau 30 Ramadan. Dan dia hidup sehat, alhamdulillah, di 1 Syawal. Takbiran, maka bayar zakatnya. Ini pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, waktunya di situ. Tapi memang kita harus juga melihat waktu yang paling afdal adalah yang paling bergunanya kita bayarkan zakat itu. Ya sekitar 10 hari memang. Karena bisa kita bayangkan manajemen apa yang bisa berlaku kalau di sebuah masjid tidak tahu berapa orang yang mau bayar zakat. Nanti malamnya baru seluruhnya datang. Terpaksa ambil zakat, panitia masjid itu mulai malam tidak sempat mempersiapkan Idul Fitri dengan baik. Itu kalau kurang personil. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan tentang zakat fitrah ini, dia adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap individu, termasuk anak-anak kita yang baru lahir di sore hari Ramadan pun dan sehat masuk ke bulan Syawal. Kemudian caranya yang menjadi pokok adalah qutul balad, menjadi makanan pokok di negeri itu, mudah kita sebut sebagai beras. Ukurannya 1 sa'. 1 sa' itu dikonversi ke berasnya kita di Makassar ini, di Indonesia ini, sekitar 2,5 kilogram. Yang hebat, kita jarang mau pas-pas, tapi selalu mau lebih. Selain memudahkan, juga itulah cara menjaga diri kita, jiwa kita dengan bermurah hati. Kata Allah, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah." Ukurannya sudah jelas wajibnya. Tapi orang yang mau lebih, boleh Allah menilainya sebagai lebih baik. Kalau Allah nilai lebih baik, lebih mengamankan diri kita, lebih mensejahterakan keluarga kita, mudah-mudahan kita Idul Fitri kembali suci di hari Aid nantinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.